Ketahuilah besok ada satu orang atau mungkin beberapa orang dari umatku fayukhadu bihim dzata shimal, mereka digiring masuk neraka. Faqulu ya rabbi ashabi, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah itu sahabatku ya Allah, maksudnya jangan masuk ke neraka ya Allah. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian ada yang mengatakan sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang dilakukan setelah kamu meninggal wahai Rasulullah, atau setelah kamu meninggalkan orang itu. Ketika di depan kamu mereka menyatakan beriman, ketika di depan kamu mereka melakukan ajaran-ajaranmu, tapi ketika kamu meninggalkan mereka justru tidak mengerjakan dan tidak meyakini ajaranmu. Fa'aqulu kama qala al-'abdu salih, maka aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang saleh, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, ila qaulihi al-azizul hakim. Ayat lengkapnya adalah wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawafaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, selama aku di sisi mereka, aku saksi ya Allah, saya menyaksikan itu sahabatku benar-benar beriman. Fayuqalu, kemudian suara itu mengatakan, innahum lam yazalu murtaddin ala a'qabihim mundu faraqtahum. Ketahuilah mereka itu senantiasa dalam keadaan murtad setelah atau sejak kamu berpisah dengan mereka. Kita bisa ambil dari hadis ini beberapa hikmah hadirin. Pertolongan Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya di dunia saja, tapi sampai besok di hari Nabi Muhammad rela menjadi saksi untuk umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ketika mereka digiring akan masuk neraka, Nabi Muhammad yang menyelamatkan mereka. Nabi yang perhatian bukan hanya di dunia saja, tapi sampai besok di akhirat satu persatu umatnya diselamatkan oleh beliau. Ketika Nabi Muhammad protes dengan beberapa umatnya yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka disampaikan kepada beliau Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini umatmu memang betul ketika di hadapanmu mereka beriman, tapi sepeninggal kamu mereka murtad. Tetap dibela sama Nabi Muhammad. Subhanallah. Makanya hati-hati hadirin. Kadang-kadang mohon maaf, banyak dari kita yang ngaku-ngaku jadi muslim, ngaku jadi umat Nabi Muhammad, tapi ternyata kita pengkhianat. Ternyata apa? Pengkhianat. Yang namanya pengkhianat apa sih? Di depannya baik, di depannya dia sopan, atau mungkin di depannya dia mengerjakan apa yang diperintahkan, tapi ternyata di belakangnya kita meninggalkan, bahkan justru merendahkan ajaran Nabi Muhammad. Ini yang besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi Muhammad membela, tapi pada kenyataannya orang tersebut merendahkan, menghina ajaran baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin, jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi apa? Pengkhianat. Di depan orang ngaku umat Nabi,
di depan orang ngaku KTP-nya Islam, tapi justru ajarannya, amalannya, ibadahnya, apa yang dilakukan tidak mencerminkan seorang muslim. Na'udzubillah min. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita semua, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya satu orang yang memang layak untuk diteladani ya Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, telah ada pada diri kalian suri tauladan yang baik. Siapa? Nabi kita Muhammad. Mau cari teladan mana lagi hadirin? Kita ngaku umat Nabi Muhammad, pengen dapat syafaatnya, pengen ditolong, pengen Nabi Muhammad sebagai saksi yang akan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak pernah melakukan ajarannya, bahkan kadang ingkar ajarannya. Na'udzubillahi min. Ya, ini mungkin karena keterbatasan ilmu atau mungkin jauh dari hidayah. Na'udzubillahi min. Kalau ilmu terbatas, mungkin bodoh, nggak ngerti, masih mending. Ketika dia tahu, dia akan menjalankan. Cuman ketika dia tidak dapat hidayah, dilalai, didadek nagusi Allah, wangkot. Dia nggak bisa mendengarkan dan nggak mau mendengarkan nasihat orang lain. Ini yang susah hadirin. Masih mending ngadepi wong sing bodoh tapi mau mendengarkan daripada orang yang sok pinter. Zaman sekarang banyak orang sok pinter. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita belum mampu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, maka tolong jangan mengolok-olok atau menghina sunnah Nabi Muhammad SAW. Diam saja sudah. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua besok akan dibela oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi saksi yang meringankan kita semuanya. Amin ya rabbal